Assalamualaikum. Selamat datang Sobat Channel Adi Suparman. Kita akan membahas kajian akhir zaman. Selamat mengikuti. 3, 2, 1. Imam Abu Dawud rahmatullah alaih, beliau menulis satu bab dalam Sunan Abi Dawud. Apa babnya? Kitabul Mahdi, bab tentang Imam Al-Mahdi. Saya kira itu babnya panjang, ternyata cuma 9 hadis atau 10 hadis, lebih kurang. Berarti beliau mencukupkan beberapa hadis saja. Tapi Imam Abu Dawud mengatakan, aku hafal 500.000 hadis. 500.000 setengah juta, bukan? Ya, itu banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kata orang Jawa tuh, banyak. Tanya Ustadz sekarang, 42 hadisnya susah ngapal. Hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah namanya. Kala mana SD, anak TK, anak SD hafal hadis 42. Ustadz katanya, Ustadz ahli hadis, 42 hadis pun tak hafal. Banyak hari ini. Imam Abu Dawud mengumpulkan 500.000 hadis. 500.000 ini dia pilih yang bagus-bagus. Tersisalah 4.000-an dari 4.800-an ya, sekitar itu. Dari situ dia ambil hadis Al-Mahdi sekitar 9 saja. Dan dari 9 itu yang paling jelas 1 atau 2 atau 3 hadis saja. Nah, saya mau cerita 2, 3 itulah ya. Insya Allah, biar gampang beragamanya. Kalau saya ceritakan 9, pagi besok baru selesai menjelaskannya ya. Ini saya jelaskan dalam daurah untuk para teman-teman, para ustadz, di hari pertama datang di Pekanbaru, hari Kamis di YTWU, tapi berbahasa Arab Pak, mulai sebelum zuhur sampai sebelum asar ya. Awalnya ada yang datang, yang lain 5 menit kabur, dikira bahasa Indonesia kali ya. Salam, marhaban. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni, atau min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nabi itu punya keturunan lewat jalur siapa? Sayyidah Fatimah. Maka hati-hati jika ada ajaran yang mencoba meragukan keturunan Rasulullah. Itu adalah ajaran yang terindikasi terkena fitnatud Dajjal, terkena fitnahnya Dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya kekacauan, kerancuan ajaran Dajjal. Dajjal artinya lawan dari Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dapat hidayah, Dajjal yang tidak dapat hidayah, pembohong. Maka ajaran mana saja hari ini yang membenci keturunan Rasulullah SAW, ajaran tersebut perlu dicurigai. Hari ini ada nggak orang yang ngajarin benci dan meragukan keturunan Nabi, terus bilang nggak ada keturunan Rasulullah hari ini? Ada nggak? Ada. Curigai kelompok itu. Paham? Ada kelompok bilang, tokoh bilang, mana ada keturunan Nabi? Udah kena deh. Kenapa? Karena imam akhir zaman pasti keturunan Rasulullah SAW. Nanti ngeles, kita keturunan lewat jalur bapak, ini kok lewat jalur Fatimah? Emang urusannya apa? Ada orang Minang nggak di sini? Lewat jalur bapak apa ibu? Sukunya? Mama tuh.
Iya, lewat ibu kan? Matrilineal. Kalau antum matre. Ya, serius amat sih. Ada kok sah. Itu kan masalah ketentuan hukum aja, hukum yang berlaku. Jadi poin pertamanya apa? Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Di ujung bab, Imam Abu Daud menyebutkan satu hadis, tapi hadisnya lemah, bahwa Al-Mahdi keturunan Sayyidina Al-Hasan. Ya. Tapi ada riwayat lain Sayyidina Al-Husain, sama-sama lemah. Maka kita gabung saja. Anaknya Fatimah berapa? 2. Ya udah, Al-Mahdi gabungan Hasan dan Husain. Maka nasabnya 2, Al-Hasani wal Husaini. Di pertengahan bab beliau mengatakan, imam akhir zaman itu yuwati usmuhu ismi. Isimnya dia sama, yuwati sama, sepakat, sesuai dengan ismi. Apa arti ismi bahasa Arab? Nama, itu terjemahan. Imam Al-Bajuri, kalau kita dulu di pesantren ngaji kitab hasyiah imam, salah satu yang paling terkenal namanya Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, salah satu syekh di Al-Azhar. Salah satu syekh di Al-Azhar. Dulu, udah lama itu. Beliau punya murid yang umurnya panjang, salah satunya namanya Syekh Al-Aquri. Itu punya murid namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dan juga yang lebih tua Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ilmunya ini berkembang lewat murid-murid beliau berdua. Syekh Yasin Al-Fadani, kiainya Encang Nandar, berguru ke beliau. Ya. Ini orang ini sakti juga nih ilmunya. Tapi kalau lagi pakai udut nggak sakti dia. Taib. Jadi apa arti ism? Kata Imam Bajuri ketika menjelaskan makna basmalah, Bismillah. Ism itu artinya apa? Kalau orang sekarang kan kurang percaya sama kekuatan nama. Apa kata mereka? Apalah arti sebuah nama? Dia nggak paham. Nggak ada nama nggak bisa masuk kantor, ya nggak? Nggak ada nama nggak bisa sekolah, bisa nggak? Nggak ada nama saya nggak bisa terbang sini, ya nggak ada nama nggak dapat gaji. Kalau nggak ada nama, maka nama penting bukan? Penting nama itu. Nama itu diri kita, nama itu harga diri kita, nama itu hakikat kita. Apa arti nama? Al-ismu arti awalnya adalah as-sumu. Sumu sama langit. Langit di atas apa di bawah? Tinggi apa rendah? Maka sumu artinya ketinggian derajat. Namanya, isimnya menyerupai namaku atau bersesuaian dengan isimku. Berarti kalau diterjemahin yang pertama apa? Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajatku. Tetap nggak boleh sama, karena Nabi tetap paling tinggi, wali di bawahnya. Tidak ada wali yang lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasia ketinggian Nabi? Nabi itu siapa sebenarnya? Jika ingin faham Nabi, maka cukup baca surat Sof, As-Sof. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa ini gelarnya Ruhullah wa Kalimatuh, rohnya Allah dan kata Allah, kalimatnya Allah. Apa kata beliau? Wahai Bani Israel, aku Rasulullah kepada kalian.
dan memberi mubasyiran, memberi kabar gembira mengenai